Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rora Riana dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Insya Allah hari ini akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD Hasanul Fikri mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ani hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Begini Ibu, saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, salah satunya Ibu akan saya wawancarai. Apakah Ibu ada waktu untuk saya wawancarai? Insya Allah bisa. Ya, terima kasih banyak Ibu. Begini Ibu, dimulai dari pertanyaan saya mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral yang biasanya terkena ya di setiap sekolah? Dilema etika dengan bujukan moral itu biasanya kita akan padukan dengan aturan yang berlaku di sekolah. Biasanya segala sesuatu yang akan berbenturan baik itu dengan aturan sekolah maupun dengan hati nurani itu biasanya merupakan sebuah bujukan moral, akan berimbas kepada pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan aturan. Itu bujukan moral. Tapi kalau dilema etika itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang jadi keduanya baik, tetapi tetap kita harus mengambil satu keputusan yang akhirnya baik untuk kedua pihak, gitu ya. Keputusan ini yang mendapatkan hasil yang baik untuk kedua belah pihak, gitu ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di saat yang dua hal itu benar-benar sama, kedua hal itu benar, ataupun dua hal itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang memang tetap masih harus dijunjung tinggi? Cara pengambilan keputusannya ya, jadi biasanya kan dimulai dari munculnya kasus. Nah, setelah muncul kasus, maka kita akan mencari dulu informasi dari berbagai pihak. Informasi dari berbagai pihak karena kita sendiri sebagai kepala sekolah tentu tidak bisa melihat secara langsung. Jadi kita akan mencari informasi dari berbagai pihak agar keputusan yang kita buat tidak merugikan pihak lain. Apalagi kalau ini berkaitannya dengan dilema etika. Jadi kita akan mencari dulu informasi-informasi dari berbagai pihak, kita kumpulkan, lalu tentu saja akan ada diskusi. Kita tidak bisa memutuskan sendiri sebuah kasus, tetapi tetap harus dilakukan diskusi. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapatkan, maka akan ada kecenderungan kenapa sesuatu itu terjadi, lalu apa akibatnya kalau misalnya kita melakukan keputusan A misalnya, itu kira-kira dampaknya apa. Lalu kalau kita ambil keputusan B nih, kira-kira dampaknya apa. Sama-sama dua-duanya kebaikan, tapi kita tentu saja akan mengambil keputusan yang resikonya paling kecil. Nah, dari hasil diskusi-diskusi seperti itu, saya juga mendapatkan masukan-masukan dari yang lain. Setelah itu barulah dibuat sebuah keputusan. Ya, jadi hal yang akan Ibu lakukan itu pertama menyelidiki kasusnya seperti apa, kemudian mencari informasi seluas-luasnya mengenai kasus tersebut, lalu didiskusikan. Setelah didiskusikan, diambil kecenderungannya dan dipilah ya dampak baiknya seperti apa, dampak buruknya seperti apa. Nah, kecenderungan yang diambil adalah yang akan memberikan dampak baik bagi semua pihak, begitu ya Bu ya. Jadi dibuatlah sebuah keputusan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk sebuah kasus dilema etika? Kasus dilema etika seperti tadi ya saya ceritakan. Jadi biasanya kita kan bermula dari adanya laporan. munculnya kasus dari orang tua misalkan. Ya, satu contoh misalnya ada anak yang merasa dibully oleh temannya. Itu kasus itu muncul, lalu kita akan cari tahu. Yang langkah yang kedua adalah kita akan cari tahu kan gitu, dengan memanggil guru kelas,
lalu juga meminta pendapat dari orang tua yang lain, atau juga meminta pendapat dari anak-anak yang terlibat, ya gitu, atau anak-anak yang menyaksikan. Lalu dari situ kita sebagai tim kepala sekolah dengan wali kelas, juga dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kita akan berembuk untuk melihat seperti apa sebetulnya masalahnya secara keseluruhan. Kalau kita hanya melihat dari laporan dari orang tua, tentu kita tidak bisa melihat secara keseluruhan kan, kita hanya melihat secara sepihak. Jadi kita harus melihatnya secara dari berbagai pihak. Setelah langkah itu, lalu kita akan memanggil siswa yang bersangkutan. Kita panggil, lalu kita tanya kenapa. Dari sini biasanya muncul lagi informasi-informasi baru gitu ya, alasan-alasan. Nah dari sini kemudian kita akan selidiki lebih lanjut lagi dengan mengumpulkan lagi beberapa informasi terkait dengan ini untuk mengkonfirmasi. Nah dari situ kemudian akhirnya kita ambil keputusan. Keputusannya tentu saja sesuatu yang bukan sebuah keputusan yang tidak berdasar gitu ya. Tapi keputusannya keputusan yang berdasar dengan tetap memperhatikan bahwa anak tersebut yang melakukan bully itu juga adalah anak didik kita. Jadi segala sesuatunya tetap harus berpusat pada siswanya sendiri gitu, bahwa anak-anak ini masih berada dalam pendidikan, mereka masih tumbuh. Tetapi di sisi yang lain dia juga sudah melakukan pelanggaran. Nah karenanya kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat pendekatan dulu dengan yang bersangkutan, pendekatan untuk meluruskan sikap yang salahnya. Setelah itu baru kita melakukan perjanjian. Jika masih terus berlanjut kita lakukan perjanjian. Jika ternyata setelah beberapa kali dilakukan pendekatan, pembinaan ternyata tidak juga berubah, maka kita akan libatkan orang tua. Dari awal pun kita akan libatkan orang tua, tetapi hanya sebatas pemberitahuan. Tapi jika kasusnya menjadi semakin besar dan tidak juga selesai, kita akan libatkan orang tua untuk membuat sebuah kesepakatan. Karena kalau misalnya ternyata memang seperti ini terus, itu artinya sekolah tidak bisa tidak bisa lagi untuk mendidiknya gitu, untuk membinanya. Jadi kita akan serahkan pada orang tua. Tetapi kalau misalnya orang tua bersikap kooperatif dengan bekerja sama, membuat sebuah kesepakatan dengan anak, seperti halnya kesepakatan antara anak dengan sekolah. Jadi di rumah dengan di sekolah mempunyai penyikapan yang sama, lalu orang tua pun bersikap kooperatif untuk terus mendukung anaknya untuk berubah, itu bisa saja terjadi gitu. Jadi kalau secara aturan mungkin SP1, SP2, SP3 misalnya, setelah itu baru harus dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Tapi kalau ternyata orang tua bisa memberikan jaminan bahwa mereka cukup bisa bekerja sama, ini bisa saja berubah gitu ya. Jadi aturan bisa saja kayak seperti itu, tetapi jika kasuistis orang tua begitu bagus untuk bisa bekerja sama dengan sekolah, maka aturan-aturan ini juga bisa kita tunda dulu gitu, seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya kurang lebih seperti itu. Jadi langkah-langkah ibu dari mulai kasus yang sudah ada semacam contoh pembulian, kemudian mencari tahu kasus seperti apa, setelah tahu kasusnya didiskusikan, dikoordinasikan dengan pihak orang tua, anak yang terlibat, kemudian yang anak yang menjadi korban. Lalu setelah itu dibuat diskusi juga antara wakase, kemudian kepala sekolah dan kan guru yang memang terlibat. Baru setelah itu ada kesepakatan gitu ya Bu ya, dengan pihak orang tua mengenai tindak lanjut ke depan seperti apa agar tidak terjadi hal yang sudah terjadi gitu ya. Dan walaupun misalkan seperti Ibu sampaikan, ibaratkan anak yang melakukan pembulian itu menyangkut kasus SP1, SP2, SP3 secara aturan itu harusnya dikeluarkan. Tetapi apabila pihak orang tua bertindak baik, beretikat baik untuk berubah, ada hal yang akhirnya aturan itu ditunda terlebih dahulu untuk bisa
memberikan kesempatan ya bagi orang tua maupun anak tersebut untuk bisa melanjutkan ya seperti itu. Baiklah Bu, untuk setiap kasus di sekolah itu tentunya beragam ya Bu ya. Tidak hanya kasus anak, kasus dengan guru, kemudian kasus hal yang memang kepala sekolah harus bertindak secara bijak ya, sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Nah, menurut pendapat Ibu, apa hal yang paling efektif dalam setiap kasus yang Ibu hadapi, dilema etika yang Ibu rasakan ataupun Ibu kenal di sekolah, yang paling efektif untuk Ibu lakukan, langkah yang paling efektif itu yang seperti apa? Yang sering kali Ibu berikan keputusannya. Jadi yang pertama kali itu adalah pendekatan secara personal. Ya, jadi lebih kepada bagaimana kita mencari tahu dulu alasan dibalik kejadian ya. Jadi pendekatan personal. Jadi bentuknya adalah bagaimana kita bisa ngobrol dulu. Itu tidak harus selalu dilakukan oleh kepala sekolah ya, tetapi bisa saja dilakukan apakah itu oleh wali kelasnya ataukah oleh wakil kepala sekolah. Tetapi yang pasti itu harus dilakukan dulu secara pendekatan secara personal, berbicara baik-baik, dari hati ke hati. Upaya ini dilakukan maksudnya adalah untuk mencegah agar tidak muncul masalah baru akibat keputusan yang terlalu tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pendekatan secara personal, pendekatan secara psikologis gitu, diharapkan bahwa akar dari masalahnya sendiri bisa muncul gitu. Akar masalahnya sendiri bisa muncul, bisa jadi masalah yang muncul di sekolah itu karena dampak dari komunikasi yang ada di rumah gitu untuk kasus seperti ini ya. Nah, kita kan coba lihat dulu, itu yang pendekatan yang paling efektif adalah itu. Justru secara personal, malah dalam beberapa kasus pendekatan seperti ini justru menjadi lebih efektif gitu ya, lebih efektif karena akhirnya kita bisa saja tidak memberlakukan aturan-aturan sekolah itu tadi. Karena apa? Karena ternyata dengan pendekatan personal ini bisa sedikit demi sedikit merubah sebuah kesalahan atau sikap anak gitu ya. Jadi yang paling efektif menurut saya itu adalah dengan pendekatan secara personal ya. Ke anak maupun ke guru ya misalnya ada permasalahan. Ya gitu. Jadi seperti itu. Ya ke guru juga sama ya kayak gitu. Jadi ada pelanggaran maka kita akan lebih dulu tanyakan kenapa gitu. Jadi memang paling efektif itu pendekatan secara personal, di lain dari tindakan-tindakan lain yang memang akan dilakukan. Hanya saja sebelum tindakan-tindakan lain itu dilaksanakan, pendekatan personal akan lebih diutamakan gitu ya Bu ya. Dan kemudian hal-hal apa saja nih, pastinya banyak permasalahan ya yang bagi seorang kepala sekolah, apakah itu permasalahan dengan guru-guru, kemudian dengan murid, kemudian dengan orang tua yang juga menyalahkan sekolah. Nah, tantangan apa nih yang paling Ibu rasakan, tantangan terbesar selama pengambilan keputusan yang mana Ibu menghadapi benturan yang begitu dahsyat gitu? Tantangan yang paling besar itu adalah kalau sudah membuat sebuah keputusan yang berdampak atau menimbulkan konsekuensi yang cukup besar untuk orang lain. Ya misalnya salah satunya itu ya, yang keputusan itu diambil kalau misalnya nih, si anak harus dikeluarkan, atau misalnya pada saat pandemi kemarin sebuah keputusan yang SPP tetap tidak boleh dipotong, atau misalnya keputusan bahwa selama pandemi anak-anak tetap harus berada di rumah, belajar dari rumah, tidak boleh belajar di sekolah kayak gitu. Nah itu jadi benturannya, tantangannya lebih kepada itu gitu. Jadi bagaimana pada saat membuat sebuah keputusan, bahwa keputusan itu ada sih rasa kasih gitu ya. Jadi di dalam hati itu gitu ya, untuk di dalam betul. Jadi dalam hati tuh merasa ini benar nggak ya gitu ya. Apa yang saya lakukan ini betul tidak ya gitu. Jadi pada akhirnya kan kita harus bisa mengolah gitu ya, kalau saya lakukan ini seperti tadi kan, kalau saya lakukan A, dampaknya apa aja nih gitu.
lo lakukan B, dampaknya apa saja, dampak baik maupun dampak buruknya. Nah dari situ, nah akhirnya dengan cara mengukur kayak begitu, pada akhirnya kita bisa lihat kan resikonya paling kecil tuh apa gitu. Dari setiap pengambilan keputusan itu pasti ada resiko, gitu ya, pasti ada resiko. Nah kesiapan kita untuk menghadapi resiko dari keputusan yang kita ambil itu yang membutuhkan kesiapan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi keputusan yang kita ambil mau tidak mau adalah yang resikonya paling besar misalnya gitu. Tapi itu yang harus diambil gitu. Mau tidak mau seperti itu, tetapi kesiapan kita untuk menghadapi resiko dari keputusan itu yang harus disiapkan. Seperti ini ya, yang waktu pas pada saat pandemi, lalu orang tua banyak yang mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan uang KBM buat apa, kok tetap seperti ini gitu. Itu kan pada akhirnya diputuskan bahwa tidak ada pengurangan. Karena kenapa? Karena kita punya alasannya sendiri kan gitu. Alasannya ini tetap gitu. Jadi pada akhirnya kita harus putuskan bahwa tidak ada pengurangan. Tapi resikonya apa? Resikonya ternyata orang tua ada yang memutuskan untuk keluar dari sekolah ini gitu. Ya itu adalah resiko yang harus kita ambil gitu kan. Meskipun dalam hal itu ya Allah, jadi rasanya kita membuat sekolah ini jadi ditinggalkan oleh orang tua gitu kan. Tetapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, bahwa ternyata mungkin bisa jadi saat ini hal itulah yang terjadi, tapi kedepannya itu keputusan kita lah mungkin yang akan lebih baik seperti itu gitu. Jadi itu tadi kesiapan menghadapi resiko dari keputusan yang kita ambil. Jadi memang tantangan terbesar kepala sekolah itu ketika membuat sebuah keputusan dan itu menyangkut kehidupan orang banyak gitu ya, seperti itu. Tapi prinsip ibu, keputusan itu diambil setelah sebuah diskusi yang amat alot, kemudian dampaknya seperti apa, dampak jangka pendeknya seperti apa, dampak jangka panjangnya seperti apa, dan seperti ibu katakan, kesiapan dengan resiko dari keputusan itu sudah tergambar sebelumnya, sehingga nanti ketika memang situasi bisa jadi tidak sesuai harapan, itu betul-betul siap begitu ya, baik ibu sebagai pemimpin maupun warga sekolah yang lainnya, begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, berikutnya untuk menyelesaikan sebuah kasus baik itu dilematika atau bujukan moral ya, apakah ibu membuat sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus itu? Misalkan tanggal sekian saya akan menyelesaikan kasus secara personal kepada orang tua, kemudian tanggal sekian kepada wali kelasnya, kepada muridnya, atau ibu biasanya menyelesaikan sebuah keputusan itu di tempat gitu, tanpa membuat jadwal khusus untuk penyelesaian setiap kasus dilematika aja ya, bukan bujukan moral, enggak? Iya, atau dua-duanya? Bisa dua-duanya. Misalnya untuk dilematika seperti apa, bujukan moral seperti apa? Kalau untuk dilema etika, biasanya saya akan membutuhkan waktu agak lama, tetapi tetap punya target. Seperti misalnya kasus yang itu ya kemarin yang tentang pemulihan itu. Kita targetkan misalnya dalam waktu 2 minggu masalah ini harus sudah selesai. Jadi dalam waktu 2 minggu itu apa yang kita lakukan gitu. Jadi dalam waktu 2 minggu harus sudah selesai. Maka dalam waktu 2 minggu itu 3 hari ke depan orang tua harus sudah dipanggil. Selanjutnya apa itu dalam waktu 2 minggu kita harus sudah selesai. Dan saya nggak pengen terburu-buru kalau untuk dilema etika, karena itu menyangkut hajat hidup orang lain ya gitu. Jadi membutuhkan waktu. Apalagi kalau misalnya untuk diskusi juga itu kan membutuhkan waktu. Prosesnya. Ya, jadi ya lebihnya lagi kan kondisinya juga pengambilan keputusan itu harus dalam betul-betul dalam kondisi hati kita lapang, pikiran kita jernih gitu, sehingga kita diberikan kecenderungan untuk mengambil keputusan yang emang baik ya. Tapi kalau untuk bujukan moral, karena kita sudah punya punya aturan yang jelas gitu ya. Untuk bujukan moral biasanya udah langsung saat itu juga, gitu. Jadi seperti misalnya ya tadi cerita tentang ya sebagai lembaga pendidikan yang berkaitan dengan banyak orang,
itu ternyata tidak sedikit juga orang-orang yang datang untuk menjual ya, apalagi kalau misalnya sekolah itu kan buku-buku segala macam ya gitu. Nah jadi dari sini biasanya saya akan tegaskan kepada sales buku bahwa saya akan membeli sesuai dengan kebutuhan. Nah saat itu pernah ada yang langsung mentarget, kalau ibu membeli sekian puluh juta maka ibu akan mendapatkan sekian persen dari pembelian, dari penjualan. Dari situ saya bilang saya tidak perlu seperti itu. Yang saya butuhkan adalah kalau saya memang saya membutuhkan, guru-guru saya membutuhkan untuk membeli, saya akan beli. Tapi kalau tidak enggak gitu. Jadi jangan target saya untuk membeli dengan jumlah seperti itu. Kalaupun misalnya saya mau beli, saya akan hubungin. Tapi kalau misalnya saya nggak akan beli, saya nggak akan hubungi. Jangan pernah datang untuk menargetkan saya harus beli seperti itu, karena saya akan mendapatkan komisi seperti itu gitu. Jadi beberapa sales buku pun akhirnya bisa ngerti gitu. Jadi beberapa malah Bu bisa kapan ininya, nanti saya bilang nanti saya harus diskusi dulu. Saya memutuskan loh ya Pak gitu. Jadi untuk pembelian buku-buku itu bukan saya yang memutuskan, yang akan memutuskan adalah guru-guru. Kalau guru-guru memutuskan oke, dan ternyata harganya masuk, maka saya beli. Kalau misalnya guru-guru memutuskan oke, harganya nggak masuk, saya juga nggak akan beli. Kalau saya bilang kalau misalnya ternyata harganya masuk, tapi ternyata kata guru-guru, Bu, ini bukunya tidak sesuai, bukunya jelek kayak gini, oke saya nggak akan beli, meskipun komisinya besar. Jadi tidak seperti itu. Kalau untuk rujukan moral, di tempat gitu ya. Saat itu juga saya akan langsung buat keputusan gitu. Jadi ya Bu, untuk di Ilmiatika tuh berarti memang butuh proses ya Bu ya. Jadi memang ada jadwal tertentu yang mana disesuaikan dengan kasus yang tadi ya kita Ibu katakan bahwa Ibu akan mengutamakan pendekatan personal. Bagaimana tentunya ada proses ya. Bagaimana diskusi pada orang tua, kepada wali kelas, kemudian anak yang terlibat, dan itu tidak bisa langsung memberikan keputusan di tempat. Tapi untuk khusus rujukan moral yang tadi Ibu contohkan, yang memang berkaitan dengan nilai kebajikan yang kita pegang ya, kita merasa tidak sesuai dengan nurani kita, seperti memberikan contoh buku yang memang tidak sesuai, Ibu memberikan gambaran harus sesuai dengan harapan guru-guru, kemudian sesuai juga dengan harganya, sehingga ketika memang ada seseorang ibaratnya memberikan komisi yang besar kepada Ibu, kalau memang tidak sesuai dengan yang diharapkan itu dengan langsung memberikan keputusan di tempat ya, mengatakan tidak ya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Baiklah Bu, dari berbagai hal permasalahan baik itu di etika, rujukan moral, tentunya Ibu tidak bisa bergerak sendiri begitu ya. Apa nih faktor-faktor ataupun hal yang akhirnya membantu Ibu untuk mempermudah memberikan keputusan yang tetap berbasis nilai-nilai kebajikan? Jadi gini, sekolah itu kan sistem. Dalam sistem itu kan pasti ada unsur-unsur yang mendukung kepada sistem. Saya di sini nggak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa melihat kondisi kelas secara keseluruhan. Saya tidak bisa melihat lingkungan sekolah secara langsung. Ada hal-hal tertentu mana saya akhirnya terbatasi, baik oleh waktu, oleh dinding-dinding kelas gitu ya. Nah, dari mana saya bisa mendapatkan masukan dari semua itu? Yaitu dari guru kelas, dari siswa juga saat kita ngobrol bareng gitu, ataupun dari saya dibantu juga oleh wakil kepala sekolah, baik itu dalam bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan, juga dari TU, termasuk juga penjaga sekolah, dan sarana prasarana juga. Nah, di sini karena kita sebagai sebuah sistem mau tidak mau kita harus menjaga komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi yang baik, merasa bahwa sekolah ini ada seperti sebuah keluarga, di mana orang-orang tidak merasa ada jarak untuk mengatakan sesuatu kepada kepala sekolah. Gitu ya. Jadi tidak merasa bahwa oh ini kepala sekolah oke lah, berada posisinya lebih tinggi, tetapi tidak ada hormat, tetap ada gitu, tapi tidak merasa ada batas, gitu ya. Tidak ada batas bahwa kalau saya mau ngomong susah nih gitu. Sebagai contoh kasus saya misalnya pada saat ada Pak Unang penjaga sekolah tuh
langsung bicara gitu ya, langsung bicara, Bu ada kasus ini gini, itu langsung gitu ya. Jadi tidak harus lewat dulu Pak Agus gitu ya, Iya. sarana prasarana dari Pak Agus nanti baru bilang lagi ke saya, Ya, enggak secara gitu birokrasi begitu ya gitu. Jadi siapapun sebetulnya bisa langsung gitu ya. Jadi lalu penyelesaiannya, karena kita sekali lagi kita sebagai sistem, dan saya juga tentu tidak bisa berpikir hanya dengan kepala saya sendiri, kita membutuhkan diskusi, dan itu akan melibatkan kan gitu banyak pihak gitu, terutama pihak-pihak yang memang berhubungan langsung dengan kasus yang terjadi. Dan biasanya kalau udah seperti itu, maka kita sering pertemuan untuk membahas itu cukup intens gitu ya. Jadi cukup alot gitu ya, dan intens juga kan, iya, sering gitu ya. Iya, sering. Hampir tiap hari kita lakukan pendalaman seperti itu. Jadi memang tidak bisa melakukannya sendiri, karena kita juga punya keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu juga mungkin dari yang lain. Meskipun misalnya saya baik kepala sekolah, bukan berarti bahwa kepala sekolah itu yang gudangnya ilmu atau gudangnya keputusan atau kebijakan gitu, tapi tetap harus mendapatkan masukan dari mitra yang lain gitu untuk membuat keputusan. Itu tetap ada di kepala sekolah, tetapi tentu saja kepala sekolah harus bisa mendengarkan masukan-masukan dari yang lain, dari sekitarnya. Masya Allah ya Bu ya. Jadi yang saya dapatkan gambarannya bahwa memang faktor yang utama untuk membantu Ibu memberikan sebuah keputusan yang tetap berbasis pada nilai kebajikan itu, saya lihat Ibu pendekatan kepada komunitas sekolah, karena yang membantu itu komunitas sekolah seperti Ibu katakan. Nah, untuk bisa bergerak komunitas sekolah sesuai dengan harapan kepala sekolah, tentu kepala sekolah pun harus merasa dekat ya dengan komunitas sekolah. Tadi Ibu katakan bahwa secara birokrasi mengenai masalah sarana prasarana harus lewat bagian sarana, tapi versi Ibu sendiri kalaulah misalkan mendesak dan langsung ya tidak masalah ya, berarti itu Ibu fleksibel gitu ya untuk kasus-kasus tertentu, tidak harus mengikuti birokrasi yang memang sesuai ya. Jadi di sini faktor utama itu adalah kekompokan komunitas sekolah, yang mana itu dijalin kuat bersama Ibu lewat diskusi, pendekatan secara personal, kemudian juga pertemuan secara intens ya, yang akhirnya bisa sama-sama bisa saling sharing, tukar pendapat, sehingga si keputusan kepala sekolah itu tidak sepihak begitu ya, jadi tidak otoriter begitu ya. Masya Allah. Jadi hasil keputusan sekolah itu bagian rangkuman dari hasil keputusan bersama. Ya, dari keputusan komunitas, semua komunitas sekolah. Ya baiklah Bu, tidak terasa ya ini sudah di penghujung waktu untuk menutup perbincangan wawancara saya hari ini. Dari sekian banyak kasus dilematika maupun bujukan moral yang Ibu hadapi di sekolah, tentunya banyak hal pula yang Ibu bisa dapatkan, pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan dari hal-hal yang akhirnya satu kasus tertentu, ternyata saya belajar ini, kasus tertentu belajar ini, gambaran pembelajaran yang Ibu dapatkan dari semua kasus yang Ibu hadapi selama di sekolah ini. Ya. Yang pasti bahwa setiap seseorang itu melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Yang kadang-kadang alasannya ini yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga akhirnya orang lain langsung menjudge gitu ya, langsung menjudge bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu buruk gitu. Padahal setiap orang itu pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, jadi setiap kali berhadapan dengan sebuah kasus, saya mencoba untuk bisa mengosongkan, jadi tidak berprasangka dulu, tidak membuat sebuah prasangka gitu. Jadi mencoba untuk mengosongkan dulu asumsi betul. Jadi asumsi kayaknya ini seperti ini enggak. Jadi mencoba untuk kosongkan dulu, kita mendengarkan dulu alasan seperti apa. Jadi dengan begitu akhirnya kita bisa berpikir secara jernih gitu ya. Dan bahwa setiap manusia itu punya sisi baik. Jadi manusia yang sejahat apapun gitu, bisa dibilang bahwa manusia itu punya sisi baik. Jadi pada saat sisi baiknya itu yang kita coba untuk terus olah gitu, justru itu yang akan muncul gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa anak ini nakal, sudah terbukti nih gitu ya.
Sehingga pada saat terjadi sebuah masalah, orang-orang udah langsung ini si anaknya nakal. Karena kita nggak bisa kayak begitu gitu. Bahwa setiap anak itu punya hak untuk didengarkan, gitu ya. Setiap anak itu punya hak untuk didengarkan. Setiap manusia itu punya hak untuk didengarkan. Jadi mari setiap kasus, setiap masalah itu kita dengarkan dulu masalahnya itu seperti apa. Jadi tidak langsung membuat sebuah keputusan yang membabi buta tanpa tahu alasannya itu seperti apa. Nah itu gitu. Jadi pembelajaran yang selama ini membuat saya menjadi semakin semakin struggle. Jadi setiap tindakan itu pasti ada sebuah alasan. Yang kedua tadi, bahwa setiap tindakan, setiap keputusan itu pasti ada resiko. Mau yang susah, mau yang mudah, itu pasti ada resiko. Nah, kesiapan kita untuk menghadapi resiko dari hasil keputusan itu. Jadi bukan keputusannya justru gitu ya, yang akan lebih jadi mimpi buruk itu bukan keputusannya, tapi resiko dari hasil keputusan yang kita ambil. Nah, kesiapan itu gitu ya, kesiapan untuk menghadapi resiko-resiko itu justru yang membuat semakin kuat gitu ya, seperti itu. Jadi pengalaman yang akhirnya membuat kita menjadi semakin berusaha untuk menjadi semakin lebih bijak gitu ya, menghadapi orang, dan bahwa semua orang itu punya hak lah gitu ya untuk bisa didengarkan gitu. Masya Allah, menjadi pembelajaran buat saya sendiri ya Bu. Jadi memang berat ya jadi ibu kepala sekolah itu. Pertama jadi pembelajarannya ketika ada sesuatu kesalahan atas sebuah kejadian, sebuah kasus terjadi itu kita jangan otomatis emosi begitu ya Bu ya, atau menyalahkan sebelah pihak. Kita menelusuri dulu ya, seperti Ibu katakan, menelusuri dulu alasannya kenapa sampai kasus itu terjadi, kejadian itu terjadi. Lalu keputusan lain, pembelajaran lain adalah ketika mengambil sebuah keputusan itu kita harus tahu risikonya gitu ya, risiko dari keputusan yang kita buat. Dan yang paling utama itu adalah kesiapan kita mengambil risiko, dan itu cukup berat ya bagi ibu kepala sekolah. Masya Allah, itu menjadi pembelajaran juga bagi saya Ibu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Semoga dengan keputusan Ibu yang senantiasa berbasis pada nilai-nilai kebajikan memberikan keberkahan untuk Ibu sendiri, untuk sekolah dan komunitas sekolah yang lainnya, sehingga setiap keputusan itu senantiasa menjadi sebuah keputusan yang terbaik ya untuk semuanya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk hari ini dan yang begitu bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Hasanul Fikri, insya Allah hari ini saya akan mewawancarai SD Negeri Kuya Bandung Indah yang kepala sekolahnya adalah Bapak Ajat Mansur, untuk mewawancari mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya ada dari CGP Angkatan 7, ada juga dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa Bapak ada waktu? Alhamdulillah, siap, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah Pak, dimulai dari pertama saya ingin bertanya, bagaimana Bapak mengidentifikasi adanya dilema etika atau kehidupan moral? Identifikasi untuk guru ya, atau untuk bisa siswa, bisa guru. Bapak mengidentifikasi itu merupakan dilema etika atau kehidupan moral. kalau berdasarkan itu, yang pertama itu kan kita di guru dulu ya, diidentifikasi tentang terutama masalah moral. Apakah guru itu berkarakter, kemudian moral, terutama masalah akhlak ya, perilaku, bahasa, kemudian etika, berpakaian dan sebagainya. Itu kalau diidentifikasinya
ya melalui pengamatan ya, pengamatan tentu saja tidak tidak dengan itu berupa format dan sebagainya, tidak pengamatan guru mana yang beretika kemudian ya kurang ya, tapi di sini mayoritas adalah dalam segi berpakaian ya, sebab ini mayoritas kita muslim semuanya gitu. Kemudian dari segi bahasa dan juga itu dalam hal pengidentifikasian kami ini belum yang dengan menggunakan format atau apa, tapi hanya sebagai pengamatan dan dimasukkan dalam apa yang namanya itu agenda ya kepala sekolah gitu ya, buku catatannya. Melalui pengamatan ya Pak ya, untuk bisa mengidentifikasi apakah itu dilema etika ataupun kehidupan moral. Ya, ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan situasi di mana dilema etika terjadi, di mana dilema etika itu ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, tetapi harus Bapak pilih. Bagaimana Bapak menjalankan ketika Bapak menghadapi dilema etika yang seperti itu gitu. Ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, tetapi Bapak harus memilih salah satu. Ya. Dilema kebajikan itu kan gini, kita dilihatnya dari sudut mana, sudut pandang mana gitu kan. Misalkan ini ada agama dan dari agama gitu istilahnya. Di sini terutama masalah untuk di satu sisi misalkan untuk dalam perilaku ya, Satu kasus tertentu misalkan. iya, itu apakah itu kebajikan atau tidak, yang jelas apakah itu dia nilainya apakah itu mengandung unsur syara atau tidak. Contoh seperti hal berpakaian, di mana ada yang misalkan yang ketat ya gitu ya, di satu sisi dia menutup aurat gitu ya, tapi satu sisi kan kalau terlalu ketat itu pandangan agama itu kan tidak dibenarkan, sehingga kami melalui pembinaan gitu pada rapat atau pada itu diberikan pengarahan dari kita sebagai guru, yang namanya guru harus ditiru dan diikuti. Nah, kemudian ada juga kepada siswa ya. Ada siswa di mana siswa itu ada di satu sisi memang benar ya, contoh seperti hal dalam bahasa ya, bahasa gaul ya, diberikan benar ya, punya kebebasan gitu ya. Cuma di satu sisi juga jangan sampai tersinggung ya, tersinggung padahal itu niatnya baik atau bagus, tapi karena dilontarkannya atau pada situasi kondisi anak atau temannya itu tidak tepat, jadi istilahnya ada ketersinggungan sehingga terjadilah masalah gitu. Ya baiklah Pak. Nah, ketika Bapak menghadapi kasus dilema etika baik itu terhadap guru maupun terhadap murid di lapangan, langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan dalam proses penyelesaian dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, itu pernah terjadi ya di sini antara guru juga ya, guru kepada siswanya yang kesalahpahaman ya, contoh seperti tindakan guru dalam pengucapan sehingga anak tersinggung. Contoh di sini kan tidak biasanya di keluarga itu disebut nama atau apa, nah, guru menyebutnya kamu gitu kan. Tapi kalau itu kan sebetulnya bahasa umum gitu. Tapi murid tertentu karena di rumah tidak pernah gitu, sehingga dia tersinggung dan juga ini sering atau juga karena tegas dan sebagainya, sehingga ada laporan ya guru tersebut gitu.
Padahal di satu sisi itu ya secara umum gitu kan bahasa banyak. biasa aja gitu ya. Cuma ada nada mungkin ada cara cara mengungkapkan. mengungkapkannya. Nah caranya karena itu pernah ada orang tua datang sini kita terima baik-baik. Kemudian di satu sisi kita kan laporan sepihak ya. Kemudian tindakan selanjutnya dengan cara pendekatan kepada guru tersebut ya, ngobrol sampai sejauh mana setelah itu benar telah terjadi gitu bahasa itu. Kemudian kita sharing bersama-sama dengan orang tua dengan guru tersebut. Nah, kalau itu merupakan itu ketersinggungan ya, maka saya sendiri akan mengubah misalkan kepada anak ibu yaitu dengan tidak menyebut kamu atau apa, paling nama itu ada. Nah jadi ada pendekatan yang guru ya. Kemudian ada terjadi lagi siswa ya, kemudian kita dekati itu apa permasalahannya, kemudian dinasihati, kemudian diberi pengarahan dan juga nasihat bahwa kalau kita mengandalkan atau meneruskan permasalahan itu tidak akan tuntas satu sama lain. Itu kan dia kata dia benar, ini benar. Jadi padahal itu kalau kita egois dua-duanya itu tidak akan tuntas permasalahan. Jadi dengan dinasihati, kemudian gurunya juga ikut dalamilah gitu. Selesaikan segala gitu. permasalahan itu tuntas selesai gitu. Jadi langkah yang utama dari Bapak itu yang utama adalah pendekatan terlebih dahulu ya, pendekatan kepada guru tersebut, kemudian anak tersebut, kemudian orang tua juga. Setelah mulai pendekatan jadi jelas ya masalahnya seperti apa, lalu langkah Bapak berikutnya adalah sharing gitu ya, diskusi mengenai permasalahan yang ada, kemudian diserahkan gitu ya untuk saling mendamaikan, mengambil solusi dari permasalahan dan disepakati begitu ya Pak ya, dari hasil diskusi, sehingga ya jadi baik untuk kedua belah pihak, baik itu orang tua maupun pihak guru tersebut ya, dan anaknya juga bisa menerima gitu ya dari hasil diskusi. Baiklah Pak, dari tentunya banyak kasus dilematika yang dihadapi oleh Bapak sebagai kepala sekolah, tantangan terberat apa nih Pak yang pernah Bapak rasakan saat mengambil keputusan? Bagi Bapak merasa berat gitu tantangan yang menjadi tantangan tersendiri buat Bapak. Permasalahan yang dirasakan berat apabila sudah ada campur tangan dari pihak ketiga gitu ya. Jadi pernah terjadi suami daripada guru gitu ya, malah saling melaporkan, akan mengancam akan saling melaporkan ke pihak berwajib. Itu yang ini kan kalau hanya antara guru dengan orang tua gitu kan, atau dengan siswa gitu kan udah. Ini kalau ada yang pernah terjadi ya, yang itu yang ikut campur suami guru itu kan, karena ya mungkin istrinya itu murung apa gitu kan, sehingga sampai pernah kita langsung aja mendatangkan kepolisian ya, datang kepolisian dari saksi, kemudian yang tadinya ingin saling lapor dan sebagainya, yang akhirnya ada istilahnya yang menangani gitu ya, karena ada yang kepala sekolah juga tidak bisa menangani, cuma permasalahan sudah ke ranah hukum, dia akan ya hanya pertama gini, jadi ada istilahnya kakaknya dia, si anak itu melaporkan kepada ibunya
Papua gitu kan. Sampai pada tidak demikian gitu. Kemudian orang tua tuh datang sampai mengancam semakin sampai sekolah ini harus pasang CCTV dan sebagainya. Padahal, Pak, untuk apa pasang CCTV Bapak? Gitu. Di sini udah pasang CCTV, mau dicoba, gitu, mau dibuka, boleh. Saya dibuka pun, Pak. Di sini udah dipasang CCTV. Ya kelas, gitu. Kemudian apa? Kemudian gerbang sebagainya. Akhirnya kira tidak panjang gitu. Ternyata Si lebih guru panjang tersebut gitu ya ya. datang itu sampai mendatangkan ada berita acara. Alhamdulillah, jadi kita diselesaikan dengan baik-baik, perjanjian di atas materai kedua belah pihak. Itu alhamdulillah Jadi bisa. tantangan terberat bagi Bapak itu kalau Ya, itu ada kalau sudah ada isi orang bercampur dari ketiga ya, apalagi orang ketiga itu yang memperbesar masalah ya. ya. Akhirnya sampai turun ke kepolisian karena ya orang ketiga yang tadi Bapak sampaikan tidak mau menerima apa yang menjadi sebuah keputusan kepala sekolah ya. Tapi alhamdulillah selesai di tantangan itu bisa terlewati ya. Baiklah Pak, berikutnya ketika Bapak menangani masalah dilematika di lapangan, biasanya Bapak mempunyai jadwal tertentu, khusus tanggal berapa, kapan saya akan pendekatan, kemudian diskusi, atau seringnya langsung kasus di tempat Pak, langsung saat itu menyelesaikan. Kalau jadwal kita belum sampai ke sana, sebab kita belum tahu ya seperti apa gitu untuk masalah dilematika itu. Cuma kalau ada permasalahan langsung di sana terjadi. Atau pada saat-saat kita gitu, ada suatu pengarahan atau nasihat atau juga pembinaan dari segi masalah, apalagi setelah terjadi permasalahan itu. Diselesaikan, didiskusikan melalui rapat. Jadi ada diskusi pada waktu rapat, atau juga ada yang dulu ya, ada suatu yang terjadi, jadi kita langsung dipanggil gitu. Jadi tidak ditunda lagi ya Pak Ya, ya, tidak saat itu ditunda juga. lagi. Baik itu siswa yang laporan dari atau juga guru gitu. Malah ya ada ya terjadi kita guru di sini yang dengan pihak luar ya gitu dianggap apa itu mengganggu suaminya dan sebagainya, padahal itu hanya komunikasi itu, jadi ada kesalahpahaman ya. Memang itu mantan gitu, padahal kan dengan mantan itu tidak harus siap menutup, mungkin saja ada. Kita kan kalau masalah silaturahim itu kan terjalin, semua kan berbeda tanggapan apa yang namanya itu maruk ya itu lain kan gitu. Itu nggak sampai datang, ini dari bahasa dari WA dan sebagainya. Etika dalam hal apa itu IT juga kan bisa menjadikan dilema juga ya. Etika Jadi ketika ada masalah itu Bapak langsung segera ya Pak ya, langsung selesaikan, didiskusikan, tidak agar segera ketemu titik temu untuk penyelesaiannya begitu ya Pak ya. Masya Allah. Baiklah Pak, dari berbagai kasus dilematika tentunya ada faktor-faktor yang akhirnya membantu, mendorong, kemudian menjadi sumber positif buat Bapak, menjadi nilai positif Bapak lebih mudah mengambil keputusan. Biasanya faktor-faktor apa nih yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah dalam mengambil keputusan? Kan di sini ada ini ya, ada guru-guru yang di seniorkan istilahnya. Jadi ada misalkan ada bidang kurikulum, ada bidang apa itu sarana prasarana, ada bidang apa itu kesiswaan dan sebagainya. Itu jadi membantu kepala sekolah juga dalam penanganan yang sebelum itu bisa
bisa nggak oleh guru-guru tersebut bidang yang dituakan yang itu ya. tahu lebih paham Ya, jadi itu adalah membantu juga ya kepala sekolah. Yang kedua, faktor juga pendidikan juga ya. Kalau pendidikan daripada guru-guru di sini juga udah S1, kerjaan ada yang S2, jadi itu akan lebih mudah kan mudah gitu ketika ya. yang sudah berpendidikan Nah, lebih itu kan paham lebih gitu ya. paham gitu. Terus ada juga di sini ada ya, kita kan setiap Jumat ya, setiap ada pembiasaan lupa gitu, kemudian ada sekali-kali kan kita ada dari guru ngaji ya, Ya. ada pembinaan tentang etika tentang akhlak. Jadi Itu membantu kami mengarahkan terutama kepada positif pada siswa. mengarahkan rohaninya begitu ya Pak ya. Betul itu. Baiklah Pak, jadi faktor yang seperti Bapak utarakan, faktor yang membantu Bapak itu pertama guru senior yang Ya, memang guru sudah senior. cukup lama ya Ya. berkecimpung dalam pergulatan di sekolah ini. Lalu pendidikan setiap guru yang mana untuk pendidikan guru S1, S2 itu tentunya lebih mudah diarahkan begitu ya. Kemudian pembiasaan yang senantiasa dilakukan di sekolah ini sehingga menumbuhkan rohani gitu ya pada muridnya maupun guru, sehingga nilai-nilai kebajikan itu tertanam gitu ya di komunitas sekolah Bapak. Baiklah Pak, tidak terasa ini sudah di penghujung waktu obrolan. Terakhir dari semua hal, berbagai hal yang Bapak hadapi di dalam etika maupun pendidikan moral yang selama ini Bapak hadapi, ada suatu pembelajaran yang Bapak petik dari setiap kasus yang ada sehingga menjadikan hikmah tersendiri buat Bapak. Ya, betul, dari sekian permasalahan kemudian kita dalam penanganan juga kan ya, yang pertama timbul kita itu ada hikmahnya, kita harus dibuatkan apa yang namanya itu kode etik sekolah ya, bukan kode etik guru lagi. Jadi kode etik guru itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa warga sekolah itu menaati dan juga melakukan. Karena itu kode etik sekolah itu bisa ditempel di mana pun, harus menjadi karakter dari kode etik tersebut, dan juga bukan hanya terpampang hanya baligo yang tidak ada artinya gitu, hanya pelengkap saja. Nah, yang kedua terutama ini masalah etika moral itu kan ada pada tata tertib gitu kan, itu diubah lagi gitu, yang harus dimasukkan ternyata tata kesopanan atau juga etika dalam berbicara dan sebagainya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadikan ada gap atau ada tersinggungan antara warga, baik itu guru dengan siswa dengan siswa, guru dengan guru. Masya Allah Pak. Jadi dari semua kasus yang Bapak hadapi tercetuslah hikmah yang Bapak dapatkan untuk membuat kode etik sekolah Ya, gitu ya. kode etik sekolah yang Sehingga diperbaharui lah gitu. ya, sehingga jelas ya ketika kode etik sekolah sudah terpampang jelas itu seperti Bapak utarakan ada jelas bagaimana antara guru dengan guru seperti apa, guru dengan siswa seperti apa, siswa dengan siswa seperti apa, sesuai akan diarahkan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan di sekolah. Nah, Masya Allah Pak ya, alhamdulillah hari ini sangat berharga buat saya, banyak pembelajaran dari yang Bapak sampaikan mengenai bagaimana membuat keputusan berbasis nilai kebajikan. Semoga dengan pertemuan ini saya pun bisa mengaplikasikan di saat saya harus membuat sebuah keputusan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan pengambilan keputusan Bapak yang senantiasa berbasis nilai kebajikan memberikan keberkahan untuk sekolah Bapak, guru-guru, kemudian Gue juga semoga sukses ya. Amin. Jadi calon pemimpin yang hebat. Masya Allah. Jazakillah khairan. Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD IT Hasanul Fikri, selanjutnya Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Gria Bandung Indah, insya Allah hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMP Nusaibah Leadership Islamic Boarding School mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Begini Pak, saya dari pendidikan guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah. Nah hari ini insya Allah saya berniat untuk mewawancarai Bapak. Apakah ada Bapak ada waktu untuk bisa saya wawancarai? Ya, hari ini? siap, enggak. Iya. Begini, pertama selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekitar lingkungan sekolah Bapak. Seperti apa contoh kasusnya dilematika moral yang dimaksud oleh Ibu? Iya, dilema etika itu biasanya bersinggungan antara dua nilai kebajikan yang sama-sama benar gitu Pak. Untuk dilema etika. Nah kalau bujukan moral itu pilihan antara benar dan salah. Ya. Itu posisi seperti itu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kan itu pasti akan ada ya satu situasi di mana sebagai seorang kepala sekolah itu dipertaruhkan, diuji integritasnya tentang moral dan etika yang ada. Tentu saja saya sebagai kepala sekolah akan senantiasa berpihak kepada sebuah kebenaran, sebuah moral yang memang kami lakukan gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kami ajarkan, bahkan kami didikan kepada peserta didik atau santri-santri kalau di sini gitu ya. Seperti itu. Baiklah Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ketika pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu berbenturan kepada dua hal yang sama-sama benar, dua hal yang sama-sama memiliki nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan saat sama-sama benar, tapi juga sama-sama memiliki nilai kebajikan? Ya, kita pilih sesuai dengan urgen dan skala prioritas saja. Ketika ada sesuatu hal yang dua-duanya sesuai dengan norma, nilai juga kebajikan, ya kita akan pilih. Tentu saja ini kita harus diingat bahwa setiap keputusan apapun yang kalau kepala sekolah itu dalam rangka edukasi, dan kita harus terintegrasi kan antara kepala sekolah apa yang dilakukan juga terhadap apa yang diajarkan kepada peserta didik kita. Insya Allah seperti itu yang kita lakukan. Yang intinya untuk kebaikan peserta didik ya. Kebaikan peserta didik tentu saja. Masya Allah, jadi Bapak senantiasa berpihak kepada murid. Insya Allah begitu. Kemudian langkah-langkah apa nih yang atau prosedur seperti apa ketika Bapak menghadapi dilema etika yang ada di lapangan? Bapak bisa memberikan contoh dan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi ketika Bapak menghadapi dilema etika di lapangan, dilema etika yang dimana Bapak itu berbenturan dengan dua nilai kebajikan tadi. Ya. Nah, langkah-langkah seperti apa ketika Bapak menyelesaikan untuk bisa akhirnya mengambil keputusan yang benar, yang tepat? Ya, langkah-langkahnya tentu saja saya tidak boleh gegabah ya dalam mengambil sebuah keputusan. Itu harus kita observasi dulu persoalannya apa yang muncul yang sesungguhnya terjadi di lapangan, baik itu mengenai guru ataupun peserta didik gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Jadi kita observasi dulu apa sih persoalan yang sesungguhnya apa. Lalu ketika memang itu mengenai peserta didik, tentu saja peserta didik yang akan kita lakukan adalah di dalam rangka tadi support system terhadap nilai-nilai yang dibangun. Jadi kita tidak boleh lepas dari itu semua gitu ya. Tidak boleh lepas dari itu. Contoh kasus, contohnya pada saat ada anak yang katakanlah ada beberapa kasus yang kita dapatkan ya. Contohnya adalah ketika anak barangkali orang tua yang orang tua itu menganggap bahwa anaknya benar. Sementara peserta didik sendiri kita sudah hasil observasi, hasil investigasi, ternyata memang melakukan sebuah kesalahan dan ibu orang tuanya tidak menerima gitu ya. Nah oleh karena itu kita pendekatan kepada orang tua, bagaimana agar orang tua itu jangan menganggap bahwa
sebuah kesalahan seorang peserta didik itu menjadi sebuah hal yang aib. Saya kira ini merupakan sesuatu yang proses pembelajaran kita bersama. Pihak sekolah harus memiliki konsistensi terhadap integritas nilai-nilai yang dibangun. Orang tua juga harus diajarkan. Jadi jangan punya anggapan bahwa orang tua anaknya itu benar terus gitu. Dan orang tua merasa aib kalau anaknya salah. Itu adalah sebuah proses pembelajaran. Orang tua harus disadarkan itu semua. Nah, kita berpatokan pada itu semua gitu. Jadi langkah-langkah Bapak dalam menghadapi dilema etika di sekolah Bapak yang Bapak pimpin itu pertama observasi terlebih dahulu ya Pak ya. Observasi terlebih dahulu permasalahannya seperti apa. Selanjutnya mengenai guru maupun peserta didik harus bisa mensupport ya, support sistem yang ada di sekolah. Selanjutnya Bapak melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait, lalu koordinasi sehingga satu sama lain bisa saling memberikan dampak baik untuk semua pihak. Untuk semua pihak, baik orang tua, stakeholder yang lainnya termasuk guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Ya. Baiklah Pak, selanjutnya dalam menghadapi berbagai dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin, tantangan terbesar apa nih yang menurut Bapak yang pernah Bapak rasakan yang cukup menguras tenaga, pikiran hingga betul-betul harus memerlukan pertimbangan yang begitu matang untuk mengambil sebuah keputusan? Kalau pengalaman yang sudah ada sih sebetulnya tidak ada yang sudah saat itu nampaknya gitu ya. Jadi kita santai saja dan itu biasa kita lakukan sesuatu hal yang ya banyaklah pihak-pihak keinginan-keinginan orang tua yang tidak sesuai. Contoh kasus ya anak harus tetap diterima dengan dalih dengan membawa bingkisan atau sebagainya. Nah, gitu kan. Kalau mungkin bagi saya itu suatu hal yang enteng saja. Bahkan pernah ada satu pernyataan, Pak, Bu Mina di mana gitu ya. Sehingga kami barangkali akan merubah keputusan. Saya nyatakan kalau ibu mau silaturahmi ke rumah ya silakan silaturahmi ke rumah dengan membawa sebagai bingkisan dan sebagainya. Tapi keputusan kami tetap akan ada seperti apa yang dilakukan oleh panitia. Ya, contoh panitia yang akan memutuskan tentang kebijakan diterima atau tidak santri, yaitu adalah kebijakan panitia dan saya tidak bisa mendahului dari apa yang dilakukan. Jadi meskipun ada iming-iming hal-hal yang katakanlah seperti itu ya kita santai aja gitu. Oh, Masya Allah. Jadi tidak ada tantangan yang terlalu berat selama ini tidak ada, insya Allah. Jadi Bapak bisa selama ini mampu menghandle ya berbagai masalah yang ada dengan keadaan tenang gitu agar pengambilan keputusan juga bisa lebih jernih gitu ya Pak ya, begitu. Baiklah Pak, dalam mengambil sebuah keputusan nih, apakah Bapak melakukan jadwal tertentu? Maksudnya ada tahapan-tahapan penyelesaian, tahap pertama saya harus seperti apa, nanti bagaimana, atau ketika ada permasalahan Bapak saat itu juga segera diselesaikan? Baik, kasus-kasus yang ada tentu saja kita tidak pernah merencanakannya apakah ada kasus atau tidak, kita tidak seperti itu. Tapi yang jelas ketika ada satu kasus kita langsung penanganan. Jadi kita penanganan secara holistik berkaitan dengan siapa, apa, dan bagaimana solusi yang terbaik. Dan tentu saja biasanya kalau ada persoalan yang seperti itu, saya sih sebenarnya sudah memberikan sebuah aturan gitu ya, bahwa aturan itu ketika ada persoalan itu dimulai lagi dulu dari wali kelas. Jadi ketika ada persoalan guru-guru katakannya dengan peserta didik itu dengan wali kelas, lalu ketika wali kelas juga masih mentok, kita kan punya BPBK, ada ada ya BPBK lah ya yang dari guru ke wali kelas, dari BPBK. Nah, ketika memang itu semua memang sudah ditangani dan saya tidak cukup hanya sekedar tembusan saja, ya itu nggak ada masalah. Tapi ketika memang mereka juga ada stuck dan tidak bisa terselesaikan, ya otomatis saya ikut larut menyelesaikan problematika yang ada gitu ya. Tapi selama ini saya sudah mengajarkan kepada staff saya agar mereka bisa menangani persoalan-persoalan yang ada yang memang bisa terselesaikan problematika yang ada gitu. Wah, Masya Allah. Jadi Bapak memberdayakan ya sumber daya yang ada. Jadi tidak langsung turun mengambil suatu keputusan, tetapi memantau dari jauh bagaimana sebuah persoalan itu di lapangan ketika memang wali kelas tidak sanggup bagian BP atau BK. Nah, ketika memang sudah tinggal barulah Bapak turun gitu ya. Tapi saya tetap paham membantu dan semua persoalan yang ada gitu ya betul. bagaimana penyelesaian dari sebuah permasalahan.
Baiklah Pak, dari tadi sempat ada sebuah tantangan. Nah, dalam menghadapi dilematika sendiri yang di sekolah Bapak, tentunya ada faktor-faktor nih yang mempermudah, membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, gambaran apa nih Pak yang bisa membantu dan mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam hal ini, kalau kami di sekolah senantiasa menyadarkan semua peserta didik, semua para guru-guru bahwa kami ini adalah berniat baik untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Lalu kami juga punya anggapan bahwa mereka itu adalah calon-calon pemimpin umat di masa depan. Nah, dengan dasar nilai ketakwaan yang dibangun oleh tim kami, guru, kepala sekolah, guru dan staf semuanya. Jadi setiap ada persoalan itu kami itu senantiasa tawakal aja kepada Allah. Karena memang kita itu punya keyakinan bahwa setiap problematika apapun, kalau orang yang bertakwa itu pasti akan ada solusi. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, pasti ada penyelesaian. Sehingga ketika serumet apapun persoalan yang menimpa kami di sekolah, pada guru, kepada peserta didik, ya pertama kali kita pasrahkan kepada Allah. Ini adalah bagian dari edukasi bagi kami para manajemen, jajaran pengurus dan seterusnya, bahwa persoalan ini adalah pasti akan ada dan kami tawakal kepada Allah dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Bahkan di dalam ayat berikutnya kan itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Di dalam ayat berikutnya lagi adalah min amrihi yusra, jadi urusannya mudah. Jadi yang kami harus lakukan adalah bagaimana kami membangun ini semua warga, sistem dia ada di sekolah ini agar mereka bertakwa kepada Allah. Karena kalau sudah kami bertakwa, insya Allah pasti amrihi yusra, urusannya mudah bagi apalagi ini dalam rangka membangun peradaban baru ya, generasi yang akan datang. Jadi kami tidak ada tingkah sedikit dengan hal-hal yang seperti ini, insya Allah. Jadi memang faktor utama adalah bagaimana yang membantu Bapak itu bagaimana terbangunnya sistem yang keluarga yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Sehingga apapun permasalahannya insya Allah bisa dihadapi begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, tidak terasa kita sampai di ujung pembicaraan. Terakhir dari saya, dari semua hal yang Bapak hadapi, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, tentunya ada sebuah pembelajaran hikmah sendiri yang bisa Bapak rasakan. Apa nih pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan dari berbagai persoalan yang ada di sekolah Bapak? Ya pastinya ya, setiap persoalan itu pasti akan ada feedback bagi kita. Tapi yang paling jelas yang kami rasakan, saya secara pribadi kepala sekolah merasakan adalah semakin dewasanya kami. Jadi dan kita punya hazanah ketika ada problematika, dan kami yakin bahwa problematika yang muncul di lapangan baik berkaitan dengan apapun gitu ya, jadi khususnya itu adalah sebenarnya hakikatnya dari Allah, dan itu adalah memberikan pembelajaran, dan Allah itu akan menggiring kita, dan kita punya pengalaman yang luar biasa berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul, dan Allah memberikan solusi tersendiri, dan kita tiba juga akhirnya loh ini kayaknya jawabannya dari Allah gitu ya. Jadi kita sendiri alhamdulillah lah gitu. Jadi banyak pengalaman batin lah gitu ya ketika mengalami problematika yang muncul di masyarakat, dan dalam hal ini di lingkungan sekolah yang ada. Luar biasa lah itu. Dan semakin dewasa saja. Dekat gitu ya Pak ya dengan Sang Pencipta, dengan berbagai masalah yang ada. Terakhir Pak, rencana Bapak nih bagaimana untuk kedepannya Bapak dalam mengambil sebuah keputusan sehingga Bapak yakinkan sebuah keputusan itu yang seperti Bapak sampaikan, senantiasa berpihak kepada murid, tetap berbasis nilai kebajikan, tetap dapat dipertanggungjawabkan dari keputusan yang Bapak ambil. Adakah rencana ke depan untuk kemajuan dari sekolah Bapak sendiri? Karena kami niatnya adalah untuk melahirkan generasi pengganti kader muslim, tentu saja rencana berikutnya ya tetap kami ya harus istiqomah saja dengan nilai-nilai yang kami buat. Jadi kita samakan vibes-nya, iklimnya di sekolah agar mereka tetap bahwa ini adalah bagian dari perjuangan, dan bagian dari perjuangan itu adalah sesuatu hal yang tentu saja yang sulit bagi sebagian orang, tapi karena kita memang niatkan rasanya ada lillah untuk Allah, billah bersama Allah, dan lillah untuk Allah, jadi semuanya ya kita kembalikan itu semua. Jadi memang membangun sebuah itu dimulai dari kita sendiri. Kita tidak mungkin melahirkan generasi yang handal, generasi yang bagus kalau kita sendiri
berbeda apa yang kita lakukan dengan apa yang kita bicarakan. Jadi oleh karena itu konsistensi kami, saya sebagai kepala sekolah punya tanggung jawab untuk membangun vibes itu di lingkungan para peserta didik, di guru-guru baru nanti kepada peserta didik itu adalah ujung tombak guru-guru ini ya, seperti itu Jadi barangkali. menguatkan dulu pondasinya Betul, gitu ya Pak ya. pondasinya. Rencana Bapak untuk sama-sama menguatkan diri Bapak sendiri, Betul. termasuk stakeholder yang ada di sekolah Bapak, hingga itu nanti tersigoh begitu ya kepada peserta didik, nuansa positif, vibes-nya itu masuk gitu ya. Baiklah Bapak, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, waktunya. ya. Semoga dengan pengambilan keputusan Bapak yang senantiasa bijak, senantiasa terkait dengan dinuwah itu ya Pak, insya Allah mendapatkan keberkahan untuk Bapak sendiri, Amin. untuk sekolah Bapak, dan Terima kasih. tentunya stakeholder semua di sekolah. Ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.